Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang berbahagia dan berhati baik, mari kita jaga diri kita masing-masing supaya menjadi pribadi yang selalu mulia di hadapan orang lain, dimuliakan oleh mereka karena sikap, perilaku, tutur kata, pikiran-pikiran kita yang selalu berada pada zona kebaikan. Seorang penulis terkenal Jawa Timur, Bapak Dr. Andes Haji Nur Khalid Huda MSI, menyampaikan ulasannya yang begitu menarik bahwa seseorang itu akan dimuliakan oleh keadaan, oleh lingkungan, oleh orang lain kalau dia memiliki 6 sifat sebagaimana berikut ini. Yang pertama, kata beliau, orang itu harus tekun dalam beribadah. Kalau dia tekun beribadah, bukan hanya manusia yang menghargainya. Allah, Tuhan pencipta kita, juga sangat menghargai kita. Bahkan dikatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di antara kalian semua adalah mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang tekun dalam ibadah kepada Allah. Jadilah pribadi yang tekun dalam ibadah. Di tengah sunyi tetap bangun. Di tengah sepi puja-puji tetap kita melakukan yang terbaik dengan penuh pengorbanan. Maka kehidupan ini akan merindukan sosok kita yang punya sikap dan sifat tekun di dalam beribadah itu. Yang kedua adalah kejujuran. Bersikap jujur dalam hidup adalah sesuatu yang sangat mahal. Kejujuran adalah mahkota. Kalau kita bisa menegakkan, maka trust itu akan kita dapat dari orang lain. Tetapi begitu kejujuran jatuh dari kepala kita, maka untuk menegakkan kembali susahnya bukan main. Orang lain tidak menaruh percaya kepada kita. Semakin banyak argumentasi yang kita sampaikan, semakin banyak orang yang tidak percaya karena kita tidak memiliki kejujuran di mata mereka. Maka seorang hamba Allah bernama Muhammad ketika kecil mendapat gelar Al-Amin, pribadi yang jujur, sehingga orang di sekitarnya menaruh percaya kepada beliau. Ketika akan terjadi konflik misalnya antara orang kafir dengan orang yang beriman, orang-orang kafir beramai-ramai titip barang di rumah Rasul Muhammad SAW. Selesai terjadi konflik itu, peperangan, maka kemudian mereka ramai-ramai mengambil kembali barang yang dititipkan di rumah Muhammad kecil waktu itu yang bergelar Al-Amin itu. Kenapa begitu? Ya karena mereka mengakui Muhammad adalah sosok pribadi yang sangat jujur, begitu dipercaya, dan begitu bicara orang lain mendengar dan yakin terhadap kebenarannya. Yang ketiga, pribadi yang mulia itu adalah mereka yang punya keikhlasan tinggi. Melakukan sesuatu bukan karena puja-puji. Melakukan sesuatu ingin dinilai oleh Tuhan penciptanya, bukan oleh orang sesama makhluk. Itu sebabnya orang yang ikhlas itu dia tidak kemudian membesarkan kepalanya atau kepalanya menjadi besar karena dipuji orang, dan tidak surut apalagi kemudian putus asa ketika dikritik orang lain. Orang yang ikhlas terus berjalan lurus walaupun berbagai komentar datang silih berganti. Maka jadilah orang yang ikhlas, maka energinya akan terjaga dengan baik sampai kemudian dia berada di puncak kehidupan yang paling indah, yaitu orang ikhlas yang luar biasa. Yang keempat, pribadi yang mulia adalah mereka yang sungguh-sungguh di dalam menjalankan tugas, menjalankan amanah, menjalankan kepercayaan orang lain. Dan kesungguhan itulah yang menyebabkan dia menjadi pribadi yang berhasil. Orang yang sukses adalah mereka yang punya kesungguhan di dalam menjalankan tugas dan amanah yang ada di pundaknya. Jadilah orang yang sungguh-sungguh, maka kita akan ditunggu oleh keberhasilan di masa depan, dan separuh dari keberhasilan sudah ada di saku kita. Kelima, orang yang dimuliakan itu adalah mereka yang punya kearifan atau bijak dalam hidup. Dia bijaksana, bicaranya bijaksana, tidak gampang reaktif. Dia kunyah dulu sebelum dikeluarkan, baru kemudian setelah dirasakan pahit getirnya disampaikan kepada orang lain mana yang harus disampaikan dan mana yang harus ditelannya
karena pahit. Orang yang arif itu adalah orang yang selalu bicara tepat waktu. Dia pandai bicara tetapi tidak sembarang bicara di sembarang tempat. Dia tahu kapan bicara ini dan untuk apa dia bicara itu. Itulah orang bijaksana. Dan orang yang bijaksana dalam kehidupan ini adalah sosok yang sekarang semakin langka di tengah hidup ini. Banyak orang yang hidupnya reaktif, emosional, menanggapi segala sesuatu dengan perasaan yang meledak-ledak sehingga orang lain merasa sakit hati dengan pembicaraannya itu karena tidak arif. Dan keenam, orang yang mulia itu adalah mereka yang dermawan dalam hidup. Dermawan itu suka berderma, apa yang dimilikinya, diyakininya sebahagian untuk orang lain. Dia tidak bahagia sendiri, karena orang yang bahagia sendiri berarti dia tidak mau ingat bagaimana penderitaan orang di sekitarnya. Dermawan adalah sifat para rasul, para utusan Tuhan di muka bumi ini. Mereka semuanya adalah orang-orang yang dermawan, dan mereka bahagia melihat orang lain bahagia karena mendapatkan sesuatu dari dirinya, dan dia bersedih melihat orang lain bersedih karena dirinya tidak bisa menolong, tidak bisa membantu mereka. Itu sebabnya jadilah pribadi yang mulia dengan sifat 6 tadi. Pertama, jadilah pribadi yang tekun dalam ibadah, orang yang jujur, ikhlas, penuh kesungguhan, bijaksana, dan dermawan. Mudah-mudahan saudara-saudara bisa mencoba, menerapkan, mempraktekkan, dan menjadikan warna kehidupan ini dengan 6 hal tadi. Dan insya Allah kalau itu yang terjadi, maka kita akan menjadi pribadi yang dimuliakan baik oleh sesama manusia maupun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat berjuang, selamat mencoba. Semoga saudara-saudara sukses menjadi pribadi yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.